Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya Rudy Kurniawan, NIM 240201202405. Saya akan mempresentasikan hasil UAS Manajemen Keuangan Internasional dengan judul yaitu Manajemen Keuangan Internasional bagi Perusahaan Multinasional. Yang pertama, manajemen 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 keuangan internasional adalah cabang ilmu manajemen yang berfokus pada pengelolaan perusahaan yang beroperasi di berbagai negara. Dalam konteks MNC, manajemen keuangan ini menjadi sangat krusial karena perusahaan harus menghadapi berbagai tantangan unik, seperti perbedaan mata uang, tingkat inflasi, regulasi, dan risiko politik. Yang pertama, manajemen keuangan internasional bagi perusahaan multinasional. Yang pertama yaitu pengelolaan aset global. MNC memiliki aset yang terbesar di berbagai negara. Manajemen keuangan internasional membantu mengoptimalkan penggunaan aset ini, seperti investasi, pengelolaan kas, dan manajemen risiko. Yang kedua, pengelolaan risiko mata uang. Fluktuasi nilai tukar mata uang dapat berdampak signifikan pada profitabilitas MNC. Manajemen keuangan internasional membantu perusahaan dan mengelola risiko tersebut melalui berbagai instrumen seperti forward contract, future, and option. Yang ketiga, perencanaan pajak internasional. Setiap negara memiliki sistem perpajakan yang berbeda. Manajemen keuangan internasional membantu perusahaan tersebut untuk merencanakan strategi perpajakan yang efisien untuk meminimalkan beban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku. Yang keempat yaitu pengelolaan modal kerja. MNC harus mengelola modal kerja secara efektif untuk memastikan kelancaran operasi bisnis di berbagai negara. Ini juga termasuk pengelolaan piutang, persediaan, dan utang. Yang kelima yaitu evaluasi investasi internasional. Manajemen keuangan internasional membantu perusahaan mengevaluasi potensi investasi di berbagai negara dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti risiko politik, ekonomi, dan lingkungan bisnis. Dan yang terakhir yaitu transfer dana. MNC seringkali perlu mentransfer dana antar negara. Manajemen keuangan internasional membantu perusahaan memiliki metode transfer yang paling efisien dan aman. Adapun tantangan dalam manajemen keuangan internasional yang pertama yaitu perbedaan tingkat bunga. Tingkat bunga yang berbeda di setiap negara akan mempengaruhi biaya pinjaman dan return investasi. Yang kedua, kontrol modal. Beberapa negara memperlakukan pengendalian modal yang dapat membatasi aliran dana masuk dan keluar. Yang ketiga, risiko politik. Perubahan kebijakan pemerintah atau ketidakstabilan politik yang berdampak negatif pada bisnis MNC. Yang terakhir yaitu perbedaan akuntansi. Standar akuntansi yang berbeda di setiap negara dapat menyulitkan konsolidasi laporan keuangan. Yang kedua yaitu manfaat utama manajemen keuangan internasional bagi MNC. Manajemen keuangan internasional adalah jantung dari setiap MNC. Ini adalah proses mengelola keuangan perusahaan yang beroperasi di berbagai negara, memastikan efisiensi, profitabilitas, dan keberlangsungan bisnis. Adapun manfaat utamanya yaitu pengelolaan risiko yang efektif, optimalisasi penggunaan dana, perencanaan pajak yang optimal, peningkatan nilai perusahaan, serta peningkatan efisiensi operasional. Yang pertama, pengelolaan risiko yang efektif. Yang pertama yaitu risiko mata uang. Fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi pendapatan dan biaya perusahaan. Manajemen keuangan internasional membantu mengelola risiko ini melalui instrumen seperti forward contract, future, and option. Yang kedua itu risiko politik, perubahan kebijakan pemerintah atau kestabilan politik negara tempat perusahaan tertentu dapat menimbulkan risiko manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan inilah membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengurangi risiko tersebut. Yang kedua yaitu optimalisasi penggunaan dana. Yang pertama yaitu alokasi modal. Perusahaan dapat mengalokasikan modal ke proyek-proyek yang paling menguntungkan di berbagai negara. Yang kedua itu manajemen cash. Manajemen kas yang efektif memastikan perusahaan selalu memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban. Yang ketiga, perencanaan pajak yang optimal. Penghematan pajak. Dengan memahami peraturan perpajakan di berbagai negara, perusahaan dapat meminimalkan beban pajak secara legal. Yang kedua itu transfer pricing. Strategi transfer pricing yang tepat dapat membantu perusahaan mengoptimalkan laba di berbagai yurisdiksi. Yang ke yang keempat, peningkatan nilai perusahaan. Yang pertama ada keputusan investasi. Manajemen keuangan yang baik
dapat membantu perusahaan membuat keputusan investasi yang tepat, sehingga meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Yang kedua, pengelolaan utang. Manajemen utang yang hati-hati dapat mengurangi beban bunga dan meningkatkan solvabilitas perusahaan. Ya, adapun manfaat utama MNC terakhir itu peningkatan efisiensi operasional, yaitu dengan cara standarisasi proses. Manajemen keuangan internasional membantu perusahaan menerapkan standar keuangan yang sama di seluruh dunia, guna meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Yang ketiga, MNC telah mendobrak doktrin dari teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif adalah sebuah konsep dalam ekonomi internasional yang menyatakan bahwa negara akan lebih baik jika memproduksi dan mengekspor barang atau jasa yang dapat diproduksi dengan biaya relatif lebih rendah dibandingkan negara lain, dan mengimpor barang atau jasa yang dapat diproduksi dengan biaya relatif lebih tinggi. Pada awalnya, teori ini, yaitu teori keunggulan komparatif, memang sangat relevan dengan pola perdagangan internasional yang didominasi oleh perdagangan barang. Namun, dengan munculnya MNC, pola perdagangan internasional mengalami perubahan yang cukup signifikan. Berikut adalah beberapa argumen yang menunjukkan bahwa MNC telah mendobrak doktrin teori keunggulan komparatif. Yang pertama yaitu investasi langsung. MNC tidak hanya terlibat dalam perdagangan barang jadi, tetapi MNC juga melakukan investasi langsung di negara lain untuk membangun pabrik, kantor, dan fasilitas produksi. Hal ini berbeda dengan asumsi teori keunggulan komparatif yang lebih fokus pada perdagangan barang. Investasi langsung ini memungkinkan MNC untuk memanfaatkan sumber daya lokal, seperti tenaga kerja yang cukup murah, bahan baku yang melimpah, atau pasar yang besar. Yang kedua, transfer teknologi. MNC seringkali membawa teknologi baru dan pengetahuan baru ke negara tujuan investasi. Hal ini dapat mempercepat proses industrialisasi dan meningkatkan produktivitas negara tersebut. Transfer teknologi ini tidak selalu sesuai dengan konsep keunggulan komparatif yang lebih menekankan pada spesialisasi berdasarkan faktor produksi yang sudah ada. Yang ketiga yaitu integrasi vertikal. Banyak MNC yang melakukan integrasi vertikal, yaitu dengan cara menggabungkan berbagai tahap produksi dalam satu perusahaan. Hal ini memungkinkan MNC untuk mengontrol seluruh rantai pasok mulai dari bahan baku hingga sampai produk jadi. Integrasi vertikal ini bertentangan dengan asumsi teori keunggulan komparatif yang lebih menekankan pada spesialisasi produk. Yang keempat yaitu efektivitas pasar. MNC seringkali memiliki kekuatan pasar yang besar yang memungkinkan mereka untuk mempengaruhi harga dan kondisi persaingan di pasar global. Hal ini dapat mengurangi efisiensi pasar dan bertentangan dengan asumsi pasar sempurna dalam teori keunggulan komparatif. Dan yang terakhir yaitu motivasi non-ekonomi. Selain motivasi untuk memperoleh keuntungan, MNC juga dapat memiliki motivasi lain seperti perluasan pasar, disverifikasi risiko atau citra perusahaan. Motivasi non-ekonomi ini dapat mempengaruhi keputusan investasi MNC dan tidak selalu sesuai dengan logika ekonomi murni. Berikutnya, proses ekspansi bisnis ke mancanegara oleh perusahaan global. Proses ekspansi bisnis ke mancanegara. Yang pertama, analisis pasar dan identifikasi peluang. Riset pasar. Melakukan penelitian yang sangat mendalam tentang pasar yang ingin dimasuki, termasuk analisis demografi, perilaku konsumen, tren pasar, dan persaingan. Untuk identifikasi peluang, yaitu menentukan segmen pasar yang paling potensial dan produk atau apa aja layanan yang paling relevan dengan kebutuhan pasar di negara tersebut. Yang kedua, pengembangan strategi masuk pasar. Untuk di bidang ekspor, kita bisa memulai dengan mengekspor produk ke pasar baru ini. Ini adalah cara yang paling sederhana dan memiliki resiko yang relatif rendah. Untuk lisensi, yaitu memberikan izin kepada perusahaan lokal untuk memproduksi dan menjual produk mereka dengan merek dagang perusahaan. Di sektor waralaba, memberikan hak kepada perusahaan lokal untuk menggunakan merek dagang, sistem bisnis, dan proses operasional perusahaan. Untuk di penanaman modal langsung, ini PMA, mendirikan perusahaan baru atau mengakuisisi perusahaan yang sudah ada di negara tujuan. Yang ketiga yaitu proses persiapan operasional. Untuk pendaftaran perusahaan, kita bisa melakukan pendaftaran perusahaan sesuai dengan peraturan di negara tujuan. Untuk perizinan, kita harus memperoleh izin-izin yang diperlukan seperti izin impor-ekspor, izin produksi, maupun izin lingkungan. Dan yang terakhir itu pembentukan jaringan distribusi.
membangun jaringan distribusi yang efektif, termasuk saluran distribusi, gudang, dan logistik. Yang keempat, adaptasi produk dan pemasaran. Untuk adaptasi produk, yaitu kita harus menyesuaikan produk atau layanan agar sesuai dengan preferensi konsumen di pasar baru. Dan untuk di pemasaran, kita harus mengembangkan strategi pemasaran yang efektif, termasuk penetapan harga, promo, dan saluran distribusi. Yang kelima, manajemen risiko. Nah, di sini ada risiko politik. Risiko politik itu kita harus bisa mengidentifikasi dan mengelola risiko politik itu tersebut, seperti perubahan kebijakan pemerintah atau tidak stabilan politik. Untuk risiko ekonomi, mengelola risiko ekonomi seperti fluktuasi nilai tukar mata uang dan inflasi. Dan risiko di bidang hukum yaitu memastikan kepatuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku di negara tujuan. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan pengembangan. Untuk evaluasi kinerja, kita harus melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk mengatur keberhasilan ekspansi. Dan untuk pengembangan strategi, kita harus selalu memperbaiki dan mengembangkan strategi bisnis berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Yang kelima, sistem mata uang mengambang terkendali, kurs berfluktuasi tinggi. Sistem mata uang mengambang terkendali, kurs masih dapat berfluktuasi, meskipun tingkat fluktuasinya cenderung lebih terkendali dibandingkan dengan sistem kurs mengambang bebas. Yaitu ada intervensi bank sentral, faktor-faktor pasar, serta tujuan intervensi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat fluktuasi, yang pertama itu frekuensi intervensi, yang kedua besarnya intervensi, yang ketiga tingkat transparansi, dan yang keempat yaitu kondisi ekonomi global. Jadi sistem mata uang yang mengambang terkendali merupakan upaya untuk menyeimbangkan antara fleksibilitas pasar dan stabilitas nilai tukar. Meskipun kurs masih dapat berfluktuasi, namun tingkat fluktuasinya cenderung lebih terkendali dibandingkan dengan sistem kurs yang mengambang bebas. Adapun pentingnya neraca pembayaran suatu negara. Nah, neraca pembayaran adalah catatan sistematis tentang semua transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Dokumen ini memberikan gambaran yang cukup komprehensif tentang kesehatan ekonomi suatu negara. Dan oleh karena itu, hal ini memiliki implikasi yang signifikan bagi manajer keuangan perusahaan dan investor. Gunanya untuk satu, untuk perencanaan bisnis, yang kedua untuk pengelolaan risiko, yang ketiga untuk pengambilan keputusan investasi. Nah, adapun alasan investor berkepentingan terhadap neraca pembayaran, yang pertama itu evaluasi risiko investasi, yang kedua pilihan investasi, yang ketiga diversifikasi portofolio. Secara singkat, baik manajer keuangan perusahaan maupun investor menggunakan neraca pembayaran sebagai alat untuk satu, memahami kondisi ekonomi suatu negara, yang kedua mengidentifikasi peluang dan risiko bisnis, yang ketiga membuat keputusan investasi yang lebih baik, dan yang terakhir yaitu mengelola risiko tersebut secara baik terkait dengan operasi internasional. Adapun komponen utama untuk neraca pembayaran yang diperlukan ini, yang pertama yaitu neraca transaksi berjalan, yaitu dengan cara mencatat transaksi barang, jasa, pendapatan faktor produksi dan transfer saat ini. Yang kedua yaitu neraca modal, mencatat transaksi modal jangka pendek dan panjang seperti investasi langsung dan portofolio. Dan yang terakhir yaitu neraca keuangan, yaitu dengan cara mencatat transaksi keuangan seperti pinjaman dan hutang. Dengan memahami neraca pembayaran, baik manajer keuangan maupun investor dapat membuat keputusan bisnis yang lebih inovatif dan strategis. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.